halo, apa kabar Anda semua? Kita ngobrol lagi ya, Bung Rocky. Tadi pagi kita Oke, ngobrolin soal peta kumpet antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Sekarang kita akan ngomongin perkembangan politik lain juga berkaitan dengan Pilpres. Dan saya kira ini kita bisa juga membaca keseriusan Golkar dalam menghadapi Pilpres 2024. Ini berkaitan masuknya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Golkar, dan juga ada soal tanggal 23 ini dikabarkan PKB dengan Gerindra itu akan membuat sekber gitu ya. Nah, meresmikan sekber, dan ini jadi serius nih pasangannya. Cuman nggak tahu siapa yang jadi presidennya, apakah Pak Prabowo atau Caimin, karena menurut istimewa ulamanya PKB itu harus Caimin yang jadi presiden. ini Oke. Ya. ada petak umpet Jokowi dan Mega, ada cilukba antara Golkar Ridwan Kamil dan Gerindra. Ya, ya. Kalau kita lihat misalnya keadaan sekarang, orang tetap uh, tidak ada kepastian itu. Jadi di tengah-tengah isu penundaan pemilu, orang juga bersiap-siap seandainya Jokowi gagal untuk menunda pemilu karena krisis politik dan ekonomi, maka formasi untuk melawan dia udah tersedia. Jelas Gerindra menduga kuat bahwa Jokowi akan gagal untuk menunda pemilu tuh karena tekanan rakyat, apalagi tekanan internasional. Jadi Pak Prabowo tentu bersiap untuk ikut langsung tahun depan ada di panggung-panggung politik. Kan itu intinya kan. Ya, bagi Gerindra tentu yang ngapain nunda pemilu. Demikian juga bagi PDIP itu. Dan yang lebih serius sebetulnya lega adalah Erlangga tuh. Karena begitu dipastikan bahwa tidak akan ada penundaan pemilu, itu artinya KIB-nya udah bubar tuh. Karena secara strategis kan setiap partai harus mengusung ketuanya sebagai pemimpin entah koalisi atau koalisi yang dibentuk untuk jadi presiden. Nah, fenomena Ridwan Kamil ini menarik karena Ridwan Kamil tentu secara real juga punya potensi kalau terjadi kecelakaan politik, ya dia bisa muncul juga sebagai calon presiden. Tapi itu mungkin terlalu jauh dalam kalkulasi electoral politics nasional. Tapi kita bisa duga kuat bahwa Ridwan Kamil menyimpan strategi untuk maju di dalam forum nasional melalui Golkar tuh. Dan yang paling mungkin adalah Golkar langsung bikin perjanjian. Ridwan Kamil akan mendukung Erlangga sebagai calon presiden, dan Erlangga akan mendukung Ridwan Kamil sebagai ya paling mungkin dan paling bagus ya gubernur DKI. Kan pindah dari Jawa Barat ke DKI itu juga naik tangga secara politik. Jadi kita akan lihat orkestrasi baru Golkar, yaitu Erlangga pasti akan mulai kampanye, dan itu bagus karena dia ketua Golkar yang diminta untuk jadi calon presiden, dan Ridwan Kamil bersiap-siap untuk pindah dari Bandung ke Jakarta tuh. Jadi kesibukan politik ini akan membuat kita percaya bahwa ada kader juga di Indonesia tuh. Nah, kita mau lihat apa reaksi PDIP karena DKI tetap diincar oleh PDIP juga tuh. Nah, itu intinya. Nah, Caimin sebetulnya menganggap ya udah ada kesempatan, ada ketegangan politik antara Megawati dan Presiden Jokowi, maka radar ke Caimin agak berkurang tuh. Jadi potensi itu yang dilihat oleh Caimin tuh. Mungkin sprindik udah dilupain, maka Caimin merasa oke, ini waktunya untuk balik dengan Prabowo. Demikian juga Pak Prabowo menganggap ya sinyal untuk ke PDIP mungkin nanti akan terbaca kalau PKB langsung bikin tadi punya satu markas dengan Gerindra, dan PDIP mungkin akan ditarik untuk nambah koalisi di situ kan. Selama PDIP belum bisa menentukan kader utamanya siapa. Jadi betul ini ada yang cair, tapi ada juga yang akhirnya mulai mengental. Yang paling penting adalah Prabowo merasa bahwa dia harus jadi presiden. Oke, Erlangga terbebas dari sinyal dari Jokowi untuk mendukung Ganjar, karena dia langsung tahu bahwa dia juga potensi jadi calon presiden. Kalau misalnya Erlangga merasa Jokowi akan tegur dia, ya pasti Ridwan Kamil nggak akan mendekat dulu tuh, nah dapat imbasnya tuh. Jadi kelihatannya mulai terbuka pintu-pintu kecil yang memungkinkan kita menganggap bahwa ya Pak Jokowi akhirnya betul-betul jadi lame duck. Ya. Ini saya kira kenapa sejak awal kita selalu menyatakan bahwa konflik antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi atau teguran Ibu Megawati terhadap Jokowi itu adalah kabar baik gitu ya buat semua, karena ini seperti melepaskan simpul-simpul gitu ya yang selama ini mengikat erat dari partai-partai politik yang tersandera
oleh pemerintahan Jokowi gitu. Ya, Ibu Mega membuat politik jadi lega kembali. Ikatan udah lepas tuh. Jokowi nggak bisa lagi klaim-klaim ya lebih baik yang rambut putih atau lebih baik yang macam-macam itu. Sinyal itu udah hilang tuh, dan kita tahu tapi Jokowi masih berupaya untuk menggenggam politik Indonesia lewat aparatur sipil yang gubernur, wali kota segala macam itu, bahkan kepala desa tuh. Jadi orkestrasi Jokowi juga masih jalan kan. Kemarin juga Jokowi mimpin mungkin udah 1.000 kali pejabat daerah yang dikumpulkan di Sentul, karena kemarin saya macet itu berjam-jam karena ternyata Pak Jokowi ada di Sentul ngumpulin massa besar-besaran tuh. Kepala daerah. Ya, penggerahan seluruh kepala daerah tuh. Jadi bandara padat. Jadi itu intinya tuh. Pasti itu bicara soal penundaan lah atau jadi genggaman politik Jokowi masih ada, tetapi itu tidak lagi mempengaruhi semacam kesetiaan dari koalisi-koalisi yang tadinya dibentuk oleh Jokowi untuk memajukan Ganjar. Karena soal tadi teguran Ibu Mega dan posisi Ganjar yang tidak di-endorse oleh PDIP. Ya. Dan jangan lupa sebelum itu juga Pak Jokowi sudah memberikan semacam apa ya, uang down payment kepada para kepala desa, karena kan Pak Jokowi menyetujui perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun itu. Iya, tapi ya down paymentnya dapat. Tapi banyak kepala desa yang setelah dengar Ibu Mega berubah pikiran juga tuh, dan merasa oke, ini mari kita jadi free rider atau free wheel itu. Jadi penumpang gelap atau jadi roda gila aja tuh, yang berputar bebas tuh. Nah, ini simbol pertama bahwa politik jadi bergairah, dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat secara tertutup istana artinya berantakan tuh. Jadi kendali-kendali Pak Jokowi akan melemah, sementara tokoh-tokoh yang tadinya merasa ragu-ragu karena mungkin nggak dapat restu pasti akan muncul tuh. Kan kita nggak pernah bayangkan misalnya Gerindra itu dan PKB kan yang agak susah menganggap bahwa Caimin itu direstui oleh Pak Jokowi untuk mendampingi Prabowo, karena itu potensi untuk lepas juga genggaman Jokowi terhadap PKB itu. Jadi sekali lagi poin dasarnya adalah persaingan politik akan memunculkan tokoh-tokoh alternatif. Kira-kira itu kesimpulannya. Yes, oke. Mari kita satu persatu ya. Tadi kalau kita bahas ya, tadi Anda menyebut ya kalau Ridwan Kamil targetnya itu ya kalau ada kecelakaan mungkin dia bisa lah, dia dapat tiket sebagai wapres dari Golkar gitulah ya. Tapi yang paling masuk akal adalah ya dia mengincar minimal tadi ada sebut mungkin maksimal itu Gubernur DKI Jakarta, atau dia kembali lagi ke mana ke Bandung. Nggak mungkin lah dia untuk Jawa Barat lagi ya. Pasti targetnya langsung ke sana, ke mana, ke pemerintahan di pusat gitu. Nah, tapi sementara ini kita lihat kalau di Jakarta Golkar itu tidak cukup kuat loh, Bung Rocky. Jadi kalkulasinya apa ya yang dia hitung? Apakah dia yakin yang penting dapat tiket dulu, kemudian atau dia punya strategi jangka panjang? Saya kira strategi jangka panjang untuk nanam kepercayaan. Kan Ridwan Kamil seorang city planner, planologi, perencana kota yang ya lumayan lah gitu. Dan dia bayangkan bahwa Jakarta itu akan dia sulap jadi pusat anak muda tuh, fashion show akan ada di mana-mana, juga mungkin musik-musik yang membuat kota ini disebut sebagai metropolitan. Ide-ide itu saya kira ada pada Ridwan Kamil sebagai orang yang mampu untuk berinovasi. Jadi Jakarta mungkin ada konsep lain kalau Ridwan Kamil yang muncul tuh, dan itu akan lekat dengan anak muda. Jadi saya menduga Ridwan Kamil akan tiba di Jakarta dengan konsep-konsep itu sebagai persiapan di 2029, kira-kira begitu kan. Dan itu yang mungkin akan membuat orang anggap bahwa oke, ide Ridwan Kamil juga bagus, dan kalau Golkar kurang kuat ya tentu hasil presiden nanti akan menentukan. Kalau hasil pilpres nanti Golkar punya standing yang agak lumayan, maka potensi Ridwan Kamil didorong oleh Golkar juga masih kuat. Jadi Ridwan Kamil tergantung pada hasil pilpres nanti sebetulnya. Golkar akan ketambahan suara karena udah nggak ada beban dengan Jokowi kan. Ya, oke. Nah kalau Caimin dengan Gerindra, karena Caimin menyatakan begini bahwa ya mereka itu akan menentukan capresnya itu kalau bisa menunggu
siapa capres yang akan diusung oleh PDIP. Padahal kemarin kita menduga yang paling masuk akal setelah Ibu Megawati menegur Pak Jokowi itu kemungkinan besar Gerindra akan dengan PDIP atau Puan dengan Prabowo gitu. Tapi ternyata sekarang malah mereka melangkah jauh dengan membuat sekber Caimin dan Prabowo dan Caimin. Kalau Caimin orangnya lebih plastis itu, lebih ya. Dan lentur gitu ya. Lentur. Kalau Pak Prabowo kan udah punya ide fix bahwa dia harus jadi presiden. Nah, bahayanya bukan bahaya sebetulnya. Secara taktis, bayangkan misalnya kalau Caimin menganggap dia jadi katalisator saja, karena bagi Caimin yang penting reputasi Caimin jangan dipersoalkan oleh rejim yang berikut tuh. Kan sekarang Caimin tetap ada di dalam radar KPK tuh, dan Jokowi tahu kalau Caimin terlalu di depan itu berarti sprindik akan keluar. Kalau Caimin misalnya berpikir dia sebagai perekat antara Gerindra dan Golkar gitu, dan kemudian karena ada kecil lalu muncul wacana Prabowo Erlangga. Nah itu juga hal yang bisa terjadi karena Pak Prabowo merasa bahwa ia dengan Golkar lebih strategis karena sama-sama pernah di Golkar tuh. Sementara PKB sebetulnya hanya nambah suara dari kalangan NU terhadap koalisi mantan-mantan Golkar ini. Kan Erlangga dan Prabowo kan sama-sama Golkar juga tuh. Jadi saya melihat bahwa kalau misalnya di ujungnya ada peta yang akan menunjukkan pemilu 2024 itu akan terjadi persaingan politik antara Jokowi dan yang non Jokowi gitu. Nah, Caimin pasti akan ada di non Jokowi. Yang non Jokowi itu Erlangga juga bisa jadi non Jokowi, Prabowo juga bisa jadi non Jokowi itu. Karena tadi orang lihat ya presiden udah gak punya grip, apa yang kita takutin. Kalau sekarang presiden masih punya sedikit kekuatan untuk menyuruh KPK mempersoalkan PKB, mempersoalkan Erlangga. Tapi makin lama grip itu makin hilang. Tergantung Firly mau nggak diperintah langsung oleh presiden untuk hal-hal yang sifatnya politis atau politisasi atau kriminalisasi kan. Nah, Firly juga tentu punya pandangan lain terhadap reputasi dia selama ini. Jadi sekali lagi jadi luas pembicaraan kita karena faktor grip presiden yang berkurang atau kita sebut endorsement power presiden berkurang. Ya. Oke. Kalau Anda kan kemarin menyebutnya bukan lame duck tapi sitting duck gitu ya. Dia udah jadi sitting duck lah. Ya. Dan ini banyak sekali ya. Jadi dan saya kira ini langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Ridwan Kamil, langkah-langkah seperti dilakukan oleh Prabowo dengan Caimin ini akan makin banyak berapa pekan ke depan gitu berkaitan dengan makin lemahnya grip dari Pak Jokowi tadi ya. Ya, itu poinnya. Kita mau lihat bagaimana Golkar merasa dapat energi dari Jawa Barat, maka akan menjadi makin percaya diri untuk menarik jarak dari istana tuh. Gerindra juga begitu, kan ada semacam kepastian, walaupun itu mungkin baru MOU, tapi dua faktor ini Golkar maupun Gerindra itu dapat energi baru. Dan semua itu kita terima kasih atas pidato Ibu Mega yang menjadi depan umum kadernya yang namanya Joko Widodo. Ya. Dan seperti itu tadi pagi kita bahas, ditambah lagi dengan faktor di Bali. Nah, ini makin menarik ya. Makin complicated gitu. Buat mereka makin complicated, buat kita makin menarik gitu ya. Oke, Bung Rocky. Dan kita kawal semuanya dengan 0% ya, Bung Rocky. Oke. Sip.